para audiens ya, pas di depan ada yang berbicara, mohon untuk tidak gaduh di belakang ya. Kita dengarkan sama-sama biar semuanya jelas, semuanya bisa nangkep dari para kandidat ketua BEM. Pertama saya memperkenalkan diri kembali, yaitu saya Muhammad Adiasa, Ian, dan teman saya akan membacakan tata tertib orasi dan debat kandidat ketua. Pertama, ketentuan umum tidak diperkenankan berargumen atau memicu keributan berkenaan dengan syarat. Kedua, dilarang menghina atau menjatuhkan kandidat ketua BEM, badan eksekutif, mahasiswa maupun mahasiswa yang hadir. Ketiga, dilarang membuat keributan ataupun memprovokasi selama orasi dan debat kandidat berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan memberikan pertanyaan kepada masing-masing kandidat. Untuk saudara Adnan, Anda tadi berbicara bahwa mahasiswa kita ada semacam pengotak-kotakan. Apa saja yang Anda lakukan agar tidak terjadi pengotak-kotakan itu? Kemudian saudara Rangga, Ibu ingin penjelasan tentang memberikan penguatan yang aktif dan kontributif dalam pengabdian dan pemberdayaan kepada masyarakat umum. Itu kira-kira apa saja yang nanti Anda lakukan? Kemudian untuk saudara Yudi, apa yang Anda lakukan dalam melakukan inovatif untuk kemajuan STIE Triananda? Inovatifnya apa saja? Kemudian yang terakhir, saudara Wahyu, apa yang Anda lakukan untuk mempererat sosialisasi antara mahasiswa di cabang-cabang masing-masing? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua untuk keseluruhannya ya, seandainya Anda tidak terpilih menjadi ketua BEM, kira-kira apa yang Anda akan lakukan? Apakah ada niatan yang buruk atau saya ingin mengetahui kira-kira kalau seandainya Anda tidak terpilih menjadi ketua BEM untuk periode 2015-2016. Hanya itu saja Pak Ahmad. Oke, terima kasih untuk pertanyaan Ibu Enda. Apa yang saya lakukan untuk mahasiswa yang bersemangat mengotak-kotakan? Yang pertama yang saya lakukan adalah saya akan membuat ketua mahasiswa masing-masing di kampus. Karena itulah komunikasi yang selalu berjalan akan mendominasi. Di sini seringkali miskomunikasi. Komunikasi itu penting. Di saat kita mengadakan acara, di kampus ini kurang setuju, di kampus ini kurang setuju. Gimana caranya? Saya akan membuat struktur, yaitu masing-masing kampus ada ketua mahasiswa. Ketua mahasiswa itu yang bisa yang bertanggung jawab, yang bisa merangkul mahasiswa masing-masing di kampus itu. Jadi setiap ada event atau acara, jadi kita bermusyawarah, tidak langsung ya, tapi kita harus berdiskusi
tentang semuanya resiko apa, untuk apa. Misalkan ada event kita mengadakan, ada band, fungsinya apa, manfaatnya untuk kampus apa. Jadi kita tidak sembarangan untuk membuat acara, itu harus ada tanggung jawabnya. Ada timbal baliknya, ada kos keluar, tapi apa untuk kampus ini, atau untuk menarik perhatian dari adik-adik kita yang di SMA untuk kuliah di sini. Sebetulnya kita sebelum acara kita harus mengadakan proposal dulu. Jadi, oke, terima kasih. Terima kasih banyak pimpinan sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Tri. Yang tadi dipertanyakan adalah bagaimana cara memberikan penguatan yang aktif dan kontributif dalam pengabdian dan pemberdayaan kepada masyarakat umum. Mungkin kalau dari saya sebenarnya itu simpel sekali ya. Bagaimana caranya? Penguatannya dengan cara kita sering berkomunikasi atau belusukan-belusukan. Contoh salah satunya ke setiap sekolah-sekolah yang sudah pasti itu aset untuk kita, untuk kampus kita ke depannya, atau nilai untuk kampus kita di masyarakat umum. Mungkin sekian dan terima kasih. Terima kasih peserta Rangga. Yang selanjutnya Yudi Firmansyah untuk menjelaskan pertanyaan dari Ibu Tri. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Endang. Apa yang akan dilakukan atau inovasi apa yang akan dilakukan untuk kedepannya? Yang pertama itu saya dari dulu mungkin ide-ide gagasan setiap acara atau kegiatan itu biasanya dari BEM. BEM mau mengadakan acara ini. Saya akan mencoba membuat sesuatu yang lebih baru lagi. Jadi setiap para mahasiswa dan mahasiswi ini bisa memberikan ide dan gagasannya kepada BEM, sehingga BEM akan mengolah data tersebut. Yang baik akan diadakan acaranya seperti itu, dan menampung ide-ide dan mengembangkan ide-ide mahasiswa-mahasiswi, sehingga mereka memiliki rasa percaya diri untuk tampil dan mengungkapkan ide-ide mereka. Jadi ide-ide ini BEM sudah tidak mendominasi lagi. Jadi mahasiswa itu berhak memberikan atau gagasannya kepada BEM untuk dilaksanakan. Yang kedua, kalau saya tidak terpilih, saya akan tetap membantu organisasi BEM demi kemajuan bersama walaupun saya tidak terpilih. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Apa yang Anda lakukan untuk mempercepat sosialisasi di kampus masing-masing? Saya akan membuat pengurus di masing-masing kampus supaya seluruh mahasiswa dapat mengeluarkan aspirasinya, sehingga ketika kampus mengadakan suatu acara, acaranya berjalan dengan lancar. Yang kedua, jika saya tidak terpilih, saya sebisanya membantu BEM untuk maju, dan saya akan beraktivitas seperti biasa lagi. Terima kasih dari saya. Oke, terima kasih para kandidat yang luar biasa. Ya, jadi saya melihat di sini visi dan misi dari tiap-tiap kandidat luar biasa. Seperti tadi di dalam sambutan, saya lebih mementingkan adalah hasilnya. Oleh karena itu, saya memberikan apa ya istilahnya tantangan ya pada Anda semua.
karena masa jabatan dari BEM ini sangat hebat, tidak lebih dari 1,5 tahun, katakanlah 1,5 tahun, ya. Oleh karena itu, dari tiap-tiap kandidat, cobalah lihat misi Anda masing-masing. Pilih salah satu misi Anda, ya. Kemudian coba jelaskan bagaimana implementasinya. Anda boleh menggunakan pentahapan. Misalkan Anda pilih misi yang nomor 1, misalkan, ya, 3 bulan pertama apa yang saya lakukan, 6 bulan berikutnya apa yang saya lakukan, kemudian di tahap akhir apa yang saya lakukan, dan tolong yang kedua, ya, Anda supaya memberitahukan kepada kita semua tolong ukur keberhasilannya apa dari misi yang Anda pilih itu, agar para mahasiswa bisa memonitor sampai sejauh mana prestasi Anda yang dipercayakan memimpin para mahasiswa sebagai badan eksekutif ini. Ada pertanyaan? Jelas? Kalau kurang jelas saya ulangi. Jadi kita dari, terutama saya, ya, saya lebih mengharapkan Anda hasil. Ini luar biasa sekali, semuanya luar biasa, ya. Jadi hasilnya, kemudian bagaimana pencapaian hasil itu bisa Anda terapkan 3 bulan pertama, 6 bulan dan sebagainya, dan Anda bisa memberikan tolak ukur keberhasilannya bagaimana, dan itu disampaikan kepada para mahasiswa agar mahasiswa juga bisa monitor. Wah, ini bos saya, BEM saya ini ternyata luar biasa keberhasilannya. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Oke, saya jawab dari sini. Dibukakan visinya dari apa misi daripada Master Asma, misinya. Kau pilih salah satu bukan? Thank you. Misi. Oke, saya pilih nomor 2. Badan Eksekutif Mahasiswa menjadi organisasi dapat menyerahkan seluruh keluarga STI Trianasa. Yang saya lakukan yang pertama, yang tadi saya sampaikan yang di pidato pertama saya, untuk saya membuka kekeluargaan dulu, membentuk karakter kekeluargaan itu sangat penting. Di saat kita sudah bersatu, tidak mungkin kita akan pecah, kecuali ada satu yang tidak senang dengan kita. Jadi kalau kita sudah berkeluarga, sudah saling berkomunikasi, otomatis semua akan berjalan sesuai dengan misi apa yang kita rencanakan, itu akan berhasil. Jadi untuk kinerja saya 3 bulan pertama, saya akan membuat dulu ketua mahasiswa masing-masing kampus. Jadi kita pilih siapa untuk bertanggung jawab itu. Nanti kita berkomunikasi apa masalah di sana, nanti kita akan datang ke sana dengan sesuai dengan kata Bapak Anda, ya. Berusukan sebetulnya bagus gitu. Kita sebetulnya kita nggak ada musuh, sebetulnya kita saling kerjasama aja sebetulnya. Jadi kita harus di saat di sana ada masalah, kita akan datang ke sana. Apa sih masalahnya? Ayo kita rangkul gitu. Ayo kita selesaikan sama-sama gitu. Di saat ada acara juga, ayo saya bantu. Apa yang kurang gitu. Itu sekian saja dari saya. Terima kasih. Kalau ukur keberhasilannya disebut berhasil, insya Allah saya. Contoh kita mungkin contohnya apa ya? Sulit untuk dikatakan ya, Pak. Sebetulnya dengan real kenyataan sebetulnya kalau nanti kita bisa kata-katakan. Kalau kita nanti saya katakan, oke, terima kasih. Maaf, Pak. Selanjutnya kepada Yudi Firmansyah untuk menjelaskan apa pertanyaan Bapak Bambang Utama. Waktu dan tempat saya persilakan.
untuk Rangga Erlangga Saputra. Oke, terima kasih untuk Pak Bambang atas pertanyaannya yang sudah memberikan pilihan untuk saya dari misi saya. Saya akan memilih misi saya yang nomor 3, memperbanyak kegiatan kejuaraan atau perlombaan di bidang kegiatan kemahasiswaan. Mungkin untuk tahap 3 bulan awal saya akan membentuk beberapa divisi dan ketua divisi masing-masing untuk kepanitiaan atau organisasi BMSTI Trianandra. Dan setelah itu saya akan merencanakan beberapa untuk kegiatan selanjutnya, dan untuk 3 bulan selanjutnya mungkin saya akan mengadakan beberapa kegiatan, contohnya dari seni musik. Target saya seperti yang tadi saya katakan kepada Ibu Endang Trihastuti, yaitu ke setiap sekolah-sekolah SMA atau SMK yang nanti jenjangnya mereka untuk melanjutkan untuk berkuliah. Itu salah satu mungkin promosi ya untuk kampus kita sebenarnya. Promosi supaya dari umum kita tarik bagaimana caranya untuk mereka benar-benar gimana ya, benar-benar kepengen gitu masuk STI Trianandra ini, yaitu dengan yang saya perhatiin ya, untuk saat ini di musik mayoritas anak muda, orang tua itu menyukainya, pasti mereka senang gitu. Dan di kampus STI Trianandra ini tidak terlalu monoton. Cukup saudara. Oke, iya betul. Maaf ya Pak. Selanjutnya yaitu kepada Yudi Firmansyah untuk menjelaskan apa pertanyaan dari Pak Bambang. Silakan untuk Yudi, waktu dan tempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas misi saya yang nomor 3, mengembangkan kreativitas dan bakat mahasiswa melalui kegiatan di dalam kampus intern dan di luar kampus intern. Yang pertama saya akan lakukan itu membuat koperasi mahasiswa Trianandra Komatri yang fungsinya itu untuk menghimpun dana, mengumpulkan dana. Setelah itu dari koperasi itu bekerjasama dengan kepala divisi mitra usaha menggabungkan atau mengkombin dari dana itu dimasukkan ke mitra usaha lalu digolang dananya, dan hasilnya itu untuk kegiatan yang berjalan nantinya. Karena yang saya tahu dari kemarin-kemarin belakang ini, dari yang terakhir saya jalan itu, setiap kita ada kegiatan itu untuk mencari dana susah. Kita harus meminta-minta keluar, kita nggak punya kekuatan di dalam. Saya mau itu mahasiswa memiliki kekuatan dulu di dalamnya, baru di luar kita baru beraksi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Yudi. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Wahyu Wibowo untuk menjelaskan apa pertanyaan dari Pak Bambang. Silakan. Saya memilih nomor 2, menjadikan badan eksekutif mahasiswa organisasi yang merangkul seluruh keluarga STI Trianandra. Yang seperti saya lihat di kampus itu semua nongkrongnya masing-masing memilih-memilih yang pintar dengan yang pintar. Tidak berkumpul semua, jadi masing-masing.
melihat semuanya berkumpul menjadi satu antara pemuda satu dengan yang lainnya. Ya, dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya sih tidak banyak. Pertanyaan saya cukup satu untuk masing-masing calon ketua BEM. Sekarang nih Triananda itu kan punya banyak kampus, ya kan? Kita ada sekitar 4 kampus, ya kan? Nah, saya melihat untuk satu kampus aja mahasiswa istilahnya yang kakak kelas dengan adik kelas itu tidak bisa bersatu. Nah, sekarang saya minta apa sih upayanya BEM untuk menyatukan, ya kan? Menyatukan kekeluargaan dari masing-masing kampus sampai akhirnya menjadi satu Triananda itu. Jadi tidak ada yang namanya Triananda Pemuda, Triananda Pondok Bambu, ataupun Triananda Pelumpang. Apalagi sekarang Pelumpang kita tidak bisa menyentuh Pelumpang. Itu apa yang akan dilakukan Ketua BEM ini untuk bisa menyatukan seluruh mahasiswa? Pertanyaan saya itu aja. Apa program kalian untuk menyatukan seluruh mahasiswa di masing-masing kampus STIE Triananda? Terima kasih pada Ibu Dani Ratna Darmayanti. Untuk kepada Rizky Adnan, silakan untuk menjelaskannya. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Ibu Dani. Oke, langsung saya jawab. Kembali lagi seperti emang terminologi saya emang benar ya. Saya melihat situasi dulu di kampus. Saya perhatiin, menganalisa dulu saya. Seperti pelajaran metode penelitian. Jadi untuk menyatukan seluruh mahasiswa di masing-masing kampus, program saya tuh sebetulnya saya ingin yang pertama kita bersilaturahim, ya. Silaturahim itu tidak memutuskan rezeki loh, ya. Kita banyak teman di mana-mana, ya. Jadi kita saling berkeluarga. Jadi yang pertama saya yang lakukan, saya ingin ke sana masing-masing kampus. Saya akan memegang satu orang di sana untuk jadi ketua mahasiswa. Ketua mahasiswa itu sebagai bertanggung jawab, nanti berkomunikasi dengan pihak-pihak BEM. Jadi mudah untuk berkomunikasinya. Jadi kita tinggal kontak. Pak Ketua gimana mahasiswa di sana? Ya, ada sedikit masalah apa gimana? Jadi kita gampang controlling. Yang paling penting itu controlling dari pihak BEM antara mahasiswa sama mahasiswa. Itu aja sih, Mbak Dani, ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan dari Ibu Dani, bagaimana caranya kita untuk menyatukan semua kampus kita yang dari masing-masing, yang dari 4 cabang itu, supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik atau berkeluargaan. Mungkin saya akan perencanaan yang pertama, mungkin saya akan apabila nanti saya terpilih jadi ketua BEM, saya akan seperti yang tadi Bapak Anda sebutkan, belusukan mungkin ya. Nah, dari situlah saya juga untuk perencanaan kedepannya setelah belusukan, nanti saya bisa berkomunikasi langsung dari cabang-cabang kita, dan kita juga nanti akan menanyakan apa saja keluhan-keluhan dari setiap cabang buat kemajuan kampus kita. Untuk kita bisa berkumpul seperti sekarang ini, ya mungkin dengan cara mengadakan event-event ya, utamanya dengan event kita bisa berkumpul dengan secara seperti ini. Contohnya kalau kita nggak ada event seperti ini, pemilihan BEM, mungkin nggak mungkin semua orang datang gitu ya.
kemungkinan dengan cara event tertentu itu saya akan mengadakan atau memperbanyak event untuk menyatukan kampus kita dari 4 cabang kita. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan Mbak Yani tadi, saya akan mencoba mengulas masalah-masalah yang ada dulu di kampus. Sebenarnya untuk menyatukan itu memang sulit, tapi saya akan mencoba membuat suatu event di mana dinamakan itu berpacu dalam prestasi. Jadi setiap cabang itu mengirimkan kandidatnya untuk berlomba mengadu kemampuan mereka dalam prestasi. Jadi mereka bisa bertatap muka di sini. Kedua, yang dinamakan ada lagi lomba yang namanya pesta olahraga. Jadi saya akan mencoba membuat sebuah kegiatan lomba olahraga yang diikuti oleh semua cabang dan pusat kampus agar mereka bisa berbaur bersama kita menjadi satu dan mereka bisa saling lebih mengenal lagi. Mungkin itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Yudi. Selanjutnya akan saya persilakan kepada Wahyu Wibowo untuk menerangkan. Silakan waktu dan tempatnya. Saya akan menjawab pertanyaan bagaimana caranya menyatukan antara kampus yang satu dengan yang lainnya. Saya akan membuat acara sosial seperti mengumpulkan buku-buku bekas dan baju-baju bekas untuk anak yatim piatu. Sekian dari saya dan terima kasih. Terima kasih pimpinan sidang atas waktunya. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum jauh saya menyampaikan pertanyaan saya, sedikit saya memberikan masukan untuk teman-teman panitia orasi dan debat pada malam hari ini. Yang pertama sekali, saya melihat kasihan sekali yang bawa mikrofon harus warawiri. So, yang akan datang mohon diupayakan persiapannya lebih matang lagi. Sedikit saja masukan saya itu saja. Yang selanjutnya adalah melihat dari kesiapan teman-teman kandidat sendiri. Monggo silahkan diukur sejauh mana kesiapan Anda dalam menyampaikan orasi, menjawab segala pertanyaan dari para panelis. Itu yang kedua. Terima kasih. Yang selanjutnya, pertanyaan pertama untuk seluruh kandidat Ketua BEM SDI Trianandra periode 2015-2016. Melihat dari apa yang saudara-saudara sampaikan malam ini, tadi saya sempat memberikan penilaian pada pidato perkenalan. Saya harap ke depan Anda mampu memberikan wadah baik untuk Anda sendiri, saudara-saudara kandidat Ketua BEM maupun seluruh mahasiswa, untuk meningkatkan cara dan gaya bahasa Anda dalam berpidato. Karena Ketua BEM maupun seluruh pengurus BEM tidak hanya ditugaskan di SDI Trianandra, tetapi ditugaskan untuk ekstern dari SDI Trianandra bertemu dengan organisasi-organisasi non-government yang ada di DKI Jakarta khususnya. Apa yang akan Anda lakukan untuk hal itu? Yang pertama. Yang kedua, saya melihat tadi beberapa menyampaikan ada yang ingin mengadakan kegiatan musik, kemudian membuat ketua mahasiswa, kemudian koperasi apa tadi, KUD atau apa saya tidak tahu. Kemudian yang selanjutnya tadi apa? Oh apa tadi? Ya itu pokoknya lah. Kemudian yang terakhir tadi malah mau ngumpulin baju bekas ini Pak Wahyu. Jadi begini, sederhana pertanyaan saya. Tadi Pak Bambang Wirawan sudah menyampaikan bahwa kita BEM ini menjadi perwakilan kampus untuk menjadi kawan, menjadi sahabat bagi masyarakat, ya, menjadi dharma yang ketiga, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Kemudian kita berada di dalam satu payung yang namanya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Lalu apa yang akan Anda lakukan dari sisi keilmuan Anda teruntuk
mahasiswa di internal STY Triananda dan juga kepada masyarakat sekitar, khususnya dalam bidang ilmu ekonomi, musik dan yang lain-lain. Bagi saya itu menjadi nomor kesekian ratus. Oke? 2 pertanyaan saya cukup, mohon dijawab dengan jelas. Terima kasih pimpinan sidang. Oke, terima kasih Bapak Eko Purjianto. Terima kasih atas masukannya. Mungkin itu lebih memacu untuk para kandidat, karena ketua BEM itu harus menerima masukan, tidak boleh egois. Pertanyaan pertama saya jawab tentang tata bahasa. Di dalam bahasa Belanda dalam artinya selalulah belajar mentata diri dulu, membuat pembentukan karakter kita dulu. Di dalam karakter kita pasti ada sesuatu yang terpendam. Kadang kita terasa malu, kurang pede, gugup. Itu yang harus kita lupa, harus kita perbaiki. Setelah itu, ketika sudah kita kuasai untuk menguasai diri kita sendiri, otomatis akan berjalan seperti pengalaman yang saat kita berpidato mungkin kita akan berubah. Yang kedua, pertanyaannya saya lupa. Sisi keilmuan itu pertanyaan menarik. Oke. Dalam sisi keilmuan, saya sebetulnya jurusan dari akuntansi. Kebetulan saya dari STM listrik. Karena itu sudah jauh berbeda kan, jomplang. Oke, terima kasih untuk Bapak Eko Istanto. Mungkin saya lebih singkat lagi kayaknya ya untuk menjawab. Untuk pertanyaan pertama dari Bapak Eko, bagaimana cara berpidato yang baik dan benar? Mungkin untuk saat ini mungkin saya emang kurang baik dan kurang benar dengan cara berpidato saya saat ini. Maka dari itu saya mengikuti untuk mencalonkan diri sebagai ketua BEM. Salah satunya yaitu mungkin saya ingin lebih baik dan benar lagi gimana caranya untuk berpidato untuk umum dan untuk publik. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara bidang ilmu ekonomi untuk masyarakat umum? Mungkin yang akan saya lakukan adalah mengajak atau menyebarkan brosur-brosur kampus kita STY Triananda ke publik. Seperti kejadiannya waktu itu sempat saya ngobrol-ngobrol ya sama teman dekat saya, ke Bapak yang tadi instruksi ke kedua Pak Teddy. Beliau telah menyebarkan kurang lebih 500 brosur, 1000 brosur ke 500 PT. Itu cara kita mengajak 36 PT. Itu salah satunya cara kita. Oke, sekian, terima kasih.